Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya. Kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji Kristus bagi masing-masing kita. Bila mana kita percaya, kita berdoa dengan kesungguhan hati kita, maka pada saat kedatangannya yang kedua kali, kita boleh melihat bahwa dialah sang juru selamat kita, yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk masing-masing kita. Biarlah kita mau melatih kehidupan kita di atas dunia ini, ya, untuk menjadi karakter yang lebih baik lagi, untuk menjadi terang, untuk menjadi pembawa damai bagi sesama kita. Ya, walaupun akan banyak tantangan yang kita hadapi, biarlah kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam judulnya, yaitu kita dipanggil sesuai dengan maksudnya. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, ikutlah aku." Penurutan mereka yang tampak pamrih, yang tidak disertai dengan janji upah, tampaknya amat mengherankan, ya. Tetapi perkataan Kristus merupakan sebuah undangan yang memiliki kuasa yang sukar ditahan. Ya, jadi betapa luar biasanya pada saat Yesus, ya, sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan saudaranya yaitu Andreas. Pada saat itu Yesus memanggil mereka. Ya, panggilan Yesus itu seakan mempunyai kuasa yang luar biasa, sehingga Simon yang disebut Petrus ini dan Andreas ini, mereka melihat Yesus dan mereka meninggalkan pekerjaan mereka sebagai seorang penjala ikan. Ya, dan di sini merupakan suatu penurutan yang tampak pamrih, yang tidak disertai dengan janji upah. Ya, jadi Yesus hanya memanggil saja. Ya, disitulah mereka langsung mengikuti Yesus. Kristus ingin membuat nelayan yang rendah hati ini dalam hubungannya dengan Dia menjadi alat, ya, menarik orang dari pelayanan kepada setan, lalu menempatkan mereka di bawah tugas pelayanan bagi Tuhan. Ya, jadi suatu teguran yang luar biasa, ya, bagaimana di sini dikatakan pada saat kita, ya, bekerja, ya, Kristus ingin membuat nelayan yang rendah hati ini dalam hubungannya dengan Dia menjadi alat menarik orang dari pelayanan kepada setan, lalu menempatkan mereka di bawah petugasan pelayanan bagi Tuhan. Ya, jadi pekerjaan yang kita lakukan mungkin di dunia ini, Yesus memandangnya, ya, Dia memandangnya itu mungkin itu pekerjaan yang hanya untuk membentingkan diri kita sendiri, ya, hanya untuk, ya, melayani diri kita sendiri, sehingga di sini dikatakan tugas pelayanan kepada setan. Ya, itulah bagaimana kita menyembah mamon, kita menyembah diri kita sendiri. Ya, itulah pengaruh-pengaruh buruk yang kita dapat di dalam kehidupan kita. Kita mau berfoya-foya, kita mau menyenangkan diri sendiri. Ya, itulah
ya pelayanan untuk si jahat itu. Ya, tetapi di sini Yesus mau bagi masing-masing kita, biarlah pada saat mungkin kita bekerja, ya kita mungkin bekerja di dunia, tapi disitulah bagaimana kita mempraktekkan supaya kita tidak ya mementingkan diri kita sendiri. Ya, pekerjaan itu tidak salah, ya tapi bagaimana kita ya sebagai umat-umat Tuhan kita dapat mempraktekkan ya bagaimana kita boleh mempunyai kerendahan hati untuk bisa melayani satu dengan yang lain. Ya. Di dalam pekerjaan inilah mereka akan menjadi saksinya bagi Tuhan. Di dalam perjalanan inilah mereka akan menjadi saksinya, menyampaikan kepada dunia ini kebenarannya yang tidak berbaur dengan tradisi dan ilmu pengetahuan manusia yang menyesatkan. Ya, dengan mempraktekkan kebijakannya, dengan berjalan dan bekerja dengannya, mereka akan disanggupkan menjadi penjala manusia. Ya, jadi disinilah Yesus ingin supaya ya nelayan yang dari Galilea ini ya bukan saja mereka penjala ikan, tetapi mereka dapat menjadi penjala manusia. Ya, bagaimana mereka dapat menyampaikan akan kabar sukacita itu kepada setiap orang. Ya, mungkin bukan dengan kata-kata kita, tetapi dengan kelakuan kita, tingkah laku kita. Ya, bagaimana orang dapat melihat kita bahwa kita adalah pengikut Kristus. Pekerja dengan tabiat seperti inilah yang sangat diperlukan dewasa ini. Ya, manusia yang mau mengabdikan dirinya tanpa pamrih ke dalam tugas pelayanan kerajaan Tuhan kepada dunia yang terbaring dalam kejahatan. Dunia ini memerlukan manusia yang berpikir, manusia yang memiliki prinsip, manusia yang senantiasa bertumbuh dalam pemahaman dan pengenalan. Orang yang mahir menjalankan percetakan sangat diperlukan dewasa ini supaya kebenaran dapat memperoleh sayap yang membawanya dengan cepat kepada semua bangsa, bahasa, dan manusia. Ini ditulis di dalam Pelayan Injil halaman 20 dan 21. Bekerja untuk Tuhan dan untuk keselamatan jiwa adalah panggilan tertinggi ya dan termulia yang pernah dimiliki atau yang dapat dimiliki manusia. Kegagalan dan keberhasilan dalam usaha ini sangatlah penting karena hasilnya tidak berakhir dengan hidup ini, tetapi menjangkau hingga ke dalam kekekalan. Ini ditulis di dalam Testimoni jilid 5 halaman 411. Ya, jadi suatu pelajaran yang sangat indah pada saat ini. Kita dipanggil sesuai dengan maksudnya. Ya, masing-masing kita. Ya, tentunya ya Tuhan memanggil kita dengan suatu panggilan yang sama untuk datang melayani Dia dengan sepenuh hati kita. Ya, tapi disitulah kita memiliki talenta yang berbeda-beda ya, dan talenta inilah yang akan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Dialah yang telah menyelamatkan kita, Dialah yang telah memanggil kita dengan panggilan yang kudus itu. Ya, pada saat panggilan itu diberikan kepada murid-muridnya, panggilan yang sama tentunya diberikan bagi masing-masing kita, umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Apakah kita mau menyambut panggilan Kristus itu di dalam kehidupan kita? Ya, biarlah kita boleh ya datang kepada Tuhan, meminta Tuhan, ya bantu saya Tuhan, ya untuk dapat mendengar akan panggilan itu di dalam kehidupan saya. Ya, dimanapun saya berada, Tuhan bantu saya untuk dapat terus memancarkan akan kasih Tuhan itu ya di dalam kehidupan saya. Ya, mungkin pada saat kita menerima akan panggilan Kristus itu di dalam kehidupan kita, mungkin kita khawatir apa yang akan saya makan, apa yang akan saya pakai, bagaimana tempat tinggal saya dan semuanya. Tetapi janji yang indah Yesus berikan bagi kita sebagaimana murid-muridnya. Ya, jangan takut walaupun kita merasakan ketakutan itu. Ya, jangan bimbang walaupun kita akan merasakan kebimbangan itu. Kita harus percaya bahwa Dialah yang menciptakan kita. Dia tahu
apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia akan menyiapkan segala sesuatunya. Ya, sebagaimana Musa pada saat dia ingin menyeberangi akan Laut Merah itu. Ya, disitulah Musa, ya, dia menyerahkan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Ya, karena dia tahu bangsa yang dia pimpin ini adalah bangsa yang bebal. Bangsa yang dia pimpin ini adalah bangsa yang suka bersungut-sungut. Ya, disitulah dia dengan prinsipnya, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ya, dia melangkahkan kakinya sehingga laut itu ya terbelah, sehingga mereka dapat melewati. Mereka dapat berjalan di tengah-tengah. Di dalam semuanya itu, ya, bangsa Israel sudah melihat betapa luar biasanya Tuhan itu memimpin mereka. Ya, disinilah kita juga harus percaya bahwa Tuhan kita akan memimpin kita. Tapi kita harus mau, ya, untuk dilatih. Tapi kita harus mau untuk melangkah. Untuk mengatakan, ya Bapak, inilah aku. Pakailah aku sesuai dengan rencanamu. Ya. Di sini juga dikatakan bahwa Yesus telah mengaruniakan kepada kita. Ya, Tuhan telah mengaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya, jadi sudah dari awal, sudah dari dunia ini dijadikan, ya, bagaimana kita, ya, sudah direncanakan untuk hidup di dunia ini. Ya, sehingga rencana-rencana yang mungkin kita sudah rencanakan dalam kehidupan kita, kita serahkan itu kepada Tuhan. Dialah yang akan berkarya di dalam kehidupan kita. Ya. Bekerja untuk Tuhan dan untuk keselamatan jiwa adalah panggilan tertinggi dan termulia yang pernah dimiliki atau yang dapat dimiliki manusia. Ya, jadi tidak ada suatu pekerjaan yang tinggi kecuali bekerja untuk melayani Dia, untuk keselamatan jiwa. Inilah panggilan yang tertinggi dan yang termulia. Ya, biarlah saat ini, ya, kita boleh kembali datang kepada Kristus, meminta akan petunjuknya. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bantu saya Tuhan supaya saya jangan ragu lagi. Bantu saya Tuhan supaya saya jangan khawatir lagi. Sehingga saya boleh, ya, berjalan di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Ya, walaupun kita tahu, ya, kita hidup di akhir zaman. Ya, di mana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Kristus mempunyai kuasa yang melebihi segala kuasa apapun yang ada di dunia ini. Dia sanggup untuk memberikan kita kekuatan. Dia sanggup untuk memberikan kita, ya, jalan keluar yang terbaik bagi masing-masing kita. Janji-janji yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Biarlah kita mau menyambut akan janji itu, sehingga rencana-rencana Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Di dalam pekerjaan inilah mereka akan menjadi saksinya. Ya, jadi di dalam pekerjaan yang kita sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, biarlah kita boleh menjadi saksi bagi Kristus yang dapat menyampaikan akan kabar keselamatan itu bagi setiap orang. Ya, inilah yang menjadi suatu mungkin pergumulan bagi masing-masing kita, menjadi suatu doa untuk kita. Biarlah kita terus, ya, fokus di dalam suatu pekerjaan yang kita lakukan. Kita kerjakan itu dengan kesungguh-sungguhan hati kita. Ya, karena dari hal-hal yang terkecil, ya, Tuhan memberikan kepada kita. Biarlah kita boleh setia terus dari hal-hal itu di dalam kehidupan kita, sehingga Dia akan membantu kita untuk lebih mempunyai pengalaman yang lebih lagi. Disitulah iman kita akan bertumbuh. Disitulah kita akan tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Ya, biarlah kita tidak sama seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Setiap kali mujizat itu datang kepada mereka, dan beberapa
lama kemudian mereka melupakan itu. Ya, padahal mujizat itu terus Tuhan berikan kepada mereka. Oleh karena mereka sudah terbiasa bahwa hal itu hal-hal yang biasa, ya, sehingga mereka tidak peka lagi. Ya, sehingga hati mereka dikeraskan untuk terus menolak itu. Untuk terus mereka bersungut-sungut. Ya, inilah suatu pelajaran untuk kita. Ya, supaya kita boleh tetap teguh di dalam pendirian kita. Di sini tadi dikatakan biarlah kita mempunyai suatu prinsip di dalam kehidupan kita, prinsip yang tidak tergoyahkan. Ya, mari ikutlah aku. Ya, penurutan murid-murid Yesus ini adalah penurutan yang tidak tanpa yang tanpa pamrih. Ya, yang tidak disertai dengan janji dan upah. Itulah penurutan tanpa pamrih. Ya, mereka percaya bahwa Tuhan akan memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya, karena di Alkitab juga dikatakan, ya, makanan dan pakaian cukuplah. Ya, bagaimana Tuhan juga sudah menjaga, ya, akan burung kecil di luar sana. Ya, apalagi kita, ya, sebagai manusia ciptaannya, tentunya dia akan selalu memelihara kita. Inilah janji yang Yesus berikan. Ya, bagaimana bunga bakung pun, ya, di taman Yesus dandani itu, ya, sangat indah kita melihat, apalagi kita sebagai umatnya. Ya, biarlah nasihat firman Tuhan ini dapat mengingatkan masing-masing kita bahwa kita hidup di dunia ini ada maksud yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Maksud yang indah, rencana yang indah yang dia akan rangkai untuk masing-masing kita. Biarlah kita boleh mengambil komitmen kita untuk terus memandang kepada Kristus, untuk terus mau dilatih kehidupan kita, untuk terus mau diasah supaya sifat-sifat yang jelek ini dapat dikikis dari kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biar ini boleh kembali menguatkan kita, boleh kembali, ya, dapat supaya kita praktekkan itu di dalam kehidupan kita. Ya, pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.